Dan pada malam ini kita akan melihat 3 bagian. Yang pertama saya akan memaparkan bahaya ketika doktrin ini salah, ya. Jadi ada bahaya kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang doktrin ini. Apa saja bahaya-bahayanya akan saya paparkan dalam kesempatan ini. Kemudian saya tidak hanya berhenti pada memaparkan bahaya kalau kita salah di dalam pemahaman doktrin ini, tetapi saya juga akan menjelaskan mengenai paham atau ajaran Tritunggal secara singkat, dan saya berharap ini padat. Dan yang terakhir, walaupun sulit, tetapi kita perlu menemukan aplikasi untuk kita semua pada malam hari ini. Jadi inilah 3 bagian yang akan saya sampaikan. Seandainya kita ada pertanyaan, silahkan potong dan silahkan langsung bertanya. Karena ya bisa saja kita akan ambil masa lain untuk melanjutkannya. Oke, mari kita mulai. Jadi kita akan bicara mengenai bahaya dari kesalahan doktrin ini. Bahaya yang pertama, kalau kita salah memahami ajaran ini, kita bisa disebut sebagai orang yang beragama menyembah 3 Allah. Sekali lagi, kalau kita tidak memahami dengan benar ajaran ini, maka kita akan disebut agama yang percaya Allahnya 3, ya, lebih dari 1. Walaupun kalau dibanding dengan agama lain yang berjuta-juta Allah mereka, ya kita pun sebenarnya masih dianggap cukup oke. Tetapi kalau kita mempunyai 2 Allah, maka kita dianggap politeisme atau mempunyai Allah lebih dari 1, bukan monoteis. Dan kalau di negara-negara tertentu, termasuk di negara Indonesia, mereka punya dasar negara adalah ketuhanan yang satu. Jadi ketika agama Kristen tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa agamanya percaya 1 Allah, itu bisa menjadi masalah. Walaupun kenyataannya mereka pun di sana ada beberapa agama lain juga, termasuk Hindu, Buddha ada juga di sana. Yang kedua, bahaya daripada doktrin ini adalah orang Kristen sesungguhnya orang yang tidak bisa, tidak boleh, tidak dapat membela imannya. 2 bahaya ini akan terlihat kepada kita kalau kekristenan tidak betul-betul menyampaikan ajaran yang benar seperti yang Alkitab sampaikan mengenai Tritunggal ini. Mari kita mulai dengan satu-satu ya. Bagaimana ketika kita mendapatkan ya misalnya tuduhan lah bahwa kita ini penyembah 3 Allah. Kamu penyembah 3 Allah lah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Kalian memang politeisme. Kalian memang bukan penyembah 1 Allah. Perlu dijelaskan kepada orang yang berkata seperti itu, bahwa apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan istilah Tritunggal? Apakah mereka paham apa yang dimaksud dengan Tritunggal? Perlu jelaskan kepada mereka bahwa Tritunggal bukan Triteis. Sekali lagi, Tritunggal berbeda dengan Triteis. Mari kita perhatikan gambaran ini. Ini Tritunggal. Sedangkan Triteis ini berbeda. Kalau Tritunggal 1 Allah, 3 pribadinya, tapi 1 Allah. Sedangkan Triteis 3 Allah, 3 pribadinya. Dan kekristenan bukan ini. Kekristenan bukan ini. Kekristenan adalah Tritunggal dengan jelas menyatakan 1 Allah, tidak 2, tidak 3. Kekristenan adalah agama yang monoteisme atau 1 Allah ya.
Mengapa? Ya, Alkitab kita, kitab suci agama Kristen mengajarkan itu. Misalnya, dalam Ulangan 6 ayat 4. Priska boleh baca ini? Dekat sedikit. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah satu. Dengarlah olehmu hai Israel, sesungguhnya Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa adanya. Saudara-saudara, ingatlah, hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Dengarlah hai Israel, Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dengarlah hai Israel, Allah adalah Tuhan kita, Allah itu esa. Dengarlah wahai Israel, Tuhan ialah Allah kita, Tuhan itu esa. Saya mengambil dari 2, 4, 6, 7 terjemahan, 7 versi terjemahan. Dan versi yang terakhir adalah versi Borneo ya, AVB. Jadi jelas dalam kitab suci kita menegaskan bahwa Allah kita, Huwa, Tuhan satu ya. Dan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, ingat Ibrani baca dari kanan ke kiri, Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Jadi ada kata Ehad, one. Ada beberapa ayat lainnya, bisa lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 60, Markus 12 ayat 32, 1 Korintus 8 ayat 4. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat itu, tapi kita bisa melihat bahwa betul kitab suci kita tidak mengajarkan Allah kita 2, 3, 4, tapi 1. Jadi tuduhan nomor 1 ini dengan senang saja kita patahkan. Tapi kita juga harus menghadapi tuduhan yang kedua. Orang Kristen tak dapat membela imannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Oke, kamu sudah memberitahu bahwa Allah kalian satu, oke, baik. Tapi bagaimana kamu melihat dalam kitab suci kamu sendiri, misalnya Kejadian 1 ayat 26. Wah, ini kecil ya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Versi yang lain juga bicara tentang kita. Jadi di ayat ini, mute. Di ayat ini menggunakan kata majemuk, yaitu plural, yaitu kita. Bukan menggunakan aku. Maka bisa jadi akan dikatakan bahwa Alkitab yang adalah landasan, asas iman daripada orang Kristen tak konsisten. Tadi cakap Esa, tadi cakap satu. Tapi macam mana? Kenyataannya ada jamak di sana. Segambar dan serupa kita. Ada yang menjawab begini, oh salah. Kata kita di sini sebenarnya Allah sedang berbincang dengan malaikat. Dengan malaikat. Itu sebabnya Allah berkata, baiklah kita. Jadi kita di sini adalah Allah satu dan berbicara dengan malaikat. Tapi masalahnya, ayat selanjutnya dalam ayat 27, tadi ayat 26 ya. Ayat 27 berkata apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Wah, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi jelas di sini, kalau bicara bahwa gambar manusia itu dicipta menurut Allah dan malaikat, maka ini bercanggah dengan ayat
berikutnya di ayat 27 bahwa manusia tidak diciptakan menurut gambar Allah dan gambar malaikat. Tidak. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Nah, jadi tidak bisa berargumentasi bahwa kata kita yaitu Allah dan malaikat. Tidak bisa. Ini hanya Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga kata kita di situ harus dijawab dengan betul. Kata kita bukan aku. Kita majemuk. Kita bukan single. Kita adalah plural. Lebih dari satu. Masih ada ayat-ayat lain yang membicarakan mengenai kemajemukan Allah. Misalnya, Yesaya 6 ayat 8. Priska boleh baca lagi? Kita kasih tugas Priska ini. Di TB saja. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nampaknya ayat ini no problem ya. Nampaknya no problem. Saya garis bawahi, siapakah yang mau pergi untuk aku? Untung dia tak berkata, siapakah yang mau pergi untuk kami ya. Tapi kalau kita lihat versi EWT, dia bilang, siapakah mau pergi untuk kami? Ups. Wow. Berbeza ini. Bagaimana dengan terjemahan lama? Siapakah akan menjadi utusanku? Oke. Itu oke. Itu sama dengan TB. Tapi dalam BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, dia bilang, siapa akan menjadi pembawa berita kita? Ups. MILT, kami. Selabiar, kita. Bagaimana dengan AVB? Borneo. Versi Borneo apa? Wow, kita. Hanya dua versi yang pakai kata ganti orang. Orang pertama. Atau aku, single. Tetapi versi yang lain menggunakan plural, jamak. Wah, kalau begitu kita harus lihat apa ya sekarang? Sebaiknya kita lihat teks aslinya. Senang sekali kita bisa type Interlinear Bible, kita langsung dapat versi asli. Oke, kalau kita lihat versi asli, ini dia. And I said, mana itu? And who, di sini, mulai dari sini ya, dari kanan. And who will go for us? Itu adalah preposisi, sebentar saya besarkan, saya pun sudah tak boleh nampak. Preposisi common first plural, us, lanu. Jadi yang betul adalah versi yang menggunakan kata ganti orang pertama jamak, majemuk plural, us. Itu yang benar. Maka dalam hal ini, versi TB, versi TL kurang tepat. Kurang tepat menerjemahkan dengan kata ganti ku di sini. Itu keistimewaan kita. Kita ada beberapa versi. Oleh sebab itu kita perlu melihat beberapa versi terjemahan. Ini adalah terjemahan. Nah, kalau kita lihat teks aslinya, maka kita sangat menolong di sana. Dulu sangat sulit untuk akses versi aslinya ya. Nah, kalau kita melihat versi Inggris, beberapa versi yang sangat baik seperti NIV dan juga dan juga King James Bible dan juga International Standard Version. Semuanya mengguna us. Semuanya mengguna plural orang ketiga jamak. Ya.
Masih ada ayat-ayat yang lain yang saya tidak akan ulas pada malam ini, tapi silahkan mencatat. Kejadian 11 ayat 7, Mazmur 110 ayat 1, Yesaya 63 ayat 7 sampai 14, Yesaya 48 ayat 16. Ini semua memperlihatkan adanya kemajemukan. Walaupun mungkin kita berpikir bahwa Tritunggal itu nanti nyata di perjanjian baru. Apabila Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita bisa sadar di sini bahwa konsep plural, satu tapi tiga pribadi, itu sudah sangat jelas dalam bukti-bukti yang ada dalam perjanjian lama. Jadi ketika kita melihat dalam perjanjian baru, ketika misalnya peristiwa Yesus dibaptis, kita lihat ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan kita melihat ada roh Allah yang turun seperti turunnya burung merpati. Ya, dia turun seperti burung merpati. Dan ada pribadi Yesus di sana. Kemudian ketika kita misalnya melihat beberapa peristiwa, misalnya ketika Kristus berpuasa di padang gurun. Kita baca di Matius 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, lalu Yesus dibawa oleh roh masuk ke padang belantara supaya dicobai iblis. Di sana kita lihat ada Yesus dan juga ada Roh Kudus. Dan ketika kita misalnya melihat Yesus berdoa, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kita lihat ada Yesus dan ada Bapa. Ketika Yesus pun berseru di kayu salib, Eli, Eli, lama sabatani, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Ada Yesus, ada Bapa. Wah, jadi kita akhirnya dalam problem. Kita akhirnya dalam pertanyaan yang besar. Apakah Allah Kristen satu atau tiga? Bagaimana ini? Tahan dulu. Karena itu memang tak heran. Pertanyaan nomor 2 atau tuduhan nomor 2 masih cukup beralasan. Orang Kristen tak dapat membela imannya. Kitab suci mereka bilang 1, tapi di bagian-bagian yang lain nampak 3. Bagaimana ini? Ya kan? Dalam sejarah terjadi usaha-usaha mengharmoniskan 1 tapi 3. Sekali lagi, dalam sejarah ada yang keluar dari dunia Kristen yang berusaha untuk mau mengharmoniskan 1 tapi 3 ini. Misalnya, saudara lihat saya kasih nama Mr. Dix. Wah, Mr. Dix. Saya yakin tidak ada yang punya nama Dix ya di sini. Oh, ada? Oh, aduh. Oke, maaf ya yang ada. Mr. Dix. Di rumah, dia sebagai ayah. Di office, dia sebagai bos. Di gereja, dia sebagai majelis. Atau apa ya, kalau kita elder, dia sebagai elder. Wah, maka nampaknya dia ada 3, yaitu ayah, bos, dan elder. Nampaknya dia 3. Tapi sesungguhnya hanya ada 1 Mr. Dix. 1 saja. Itu maksudnya 1 tapi 3. Wah, ini adalah usaha-usaha untuk mengharmoniskan 1 dan 3. Menarik apa yang disampaikan ini? Oke, Pak. Ya? Boleh ya? Boleh difahami sampai di sini? Boleh, Pak. Oke.
Tapi problemnya, apakah ayah dapat berdoa kepada bos? Seperti yang kita lihat tadi, Yesus berdoa kepada bos. Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau Mr. Dix sendiri, bisakah Mr. Dix sebagai ayah berbicara kepada dia sebagai bos? Tidak mungkin. Selain itu, apakah ayah boleh berada bersama-sama dengan bos? Boleh bersama-sama dengan majelis atau elder, dan mereka bertiga minum kopi bersama. Bolehkah? Seperti yang kita lihat dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Ketiga-tiganya wujud di sana bersama-sama. Maka jelas apa yang diperlihatkan di sini tidak bisa menjelaskan fakta-fakta Alkitab. Dan apa yang dikemukakan ini dalam sejarah gereja, bukan dalam sejarah gereja ya, tetapi apa yang dikemukakan ini, jika ini kita pegang, jika ini kita anut, jika ini paham kita sebagai orang Kristen, maka ajaran kita akan disebut ajaran yang tak dapat menjelaskan imannya. Oke, you kata Allah itu satu, tetapi macam satu orang Mr. Dix yang bisa ketika di office disebut bos, ketika di rumah disebut ayah, ketika di gereja disebut majelis. Tapi sebenarnya dia sendiri, satu. Oke, kalau kamu macam itu, tapi bagaimana kamu mau menjelaskan Yesus dibaptiskan di sana? Ada 3 pribadi yang nampak bersama-sama di sana. Maka kalau kamu memegang ajaran macam ini, kamu akan sulit menjelaskan iman kamu. Ajaran ini dalam sejarah gereja telah dikembangkan oleh seorang yang bernama Sabellius pada tahun 215 Masehi. Ajaran ini dikenal dengan nama Sabellianisme atau modelisme. Model. Jadi modelnya 3, tapi dia sebenarnya satu sahaja. Hanya modelnya yang bertukar-bertukar dalam 3 model. Oleh sebab itu ini juga disebut sebagai modalisme. Tapi sebenarnya yang mengeluarkan ini adalah seorang yang bernama Sabellian dan Sabellius. Dan karena itu ajarannya, maka itu dikenal sebagai faham Sabellius atau Sabellianisme. Faham Sabellianisme ini sebenarnya sudah dimulai oleh seorang yang bernama Neutus dari Smyrna pada tahun 100 kurang lebih sebelum Sabellius. Itu muncul pada tahun 190. Neutus ini menjuluki dirinya sebagai Musa. Jadi Musa hidup berapa ribu tahun lalu, sekarang dia, saya Musa modern. Dan dia pun mengatakan kepada saudaranya, dia sebut saudaranya itu sebagai Harun. Dan dia mulai mengajarkan Yesus adalah Allah, maka seharusnya Yesus adalah sosok yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus itu sama dengan Bapa, Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Mereka sama saja. Jadi waktu ini terjadi, dia akhirnya hilang, lalu muncul semula diangkat oleh Sabellius. Lalu ajaran ini sudah ditentang oleh seorang yang bernama Hippolyus dari Roma dengan karyanya yang berjudul Contra Neutum. Jadi dia melawan Neutus punya teori. Tidak betul itu. Lalu ajaran dari Neutus itu
dikembangkan lagi oleh seorang yang bernama Praxeas. Dia mengembangkan lagi. Dia terus mengembangkan ajaran modalisme ini. Tetapi seorang bapak gereja yang kita cukup kenal, yaitu Tertullian, dia melawan ajaran Praxeas dengan tulisannya Ad Versus Praxean pada tahun 213. Dilawan. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada yang berani melawan itu. Wah. Dan akhirnya pada konsili Nisea pada tahun 325, ajaran ini ditegaskan sebagai ajaran yang sesat. Sekali lagi, konsili Nisea itu bukanlah untuk orang Kristen baru saja menolak ajaran ini. Tidak. Ini adalah puncaknya. Ini adalah klimaks daripada perdebatan yang sudah dilakukan. Dan akhirnya ketika tahun 325 ini, semua orang Kristen, pimpinan-pimpinan Kristen yang ada pada masa itu, berkumpul semua, berdiskus lama, membahas ini semua, dan akhirnya mereka dituntun oleh Roh Kudus dan melihat bahwa ajaran ini betul-betul menyimpang daripada kekristenan dan patut dikutuk sebagai bidat dan dinyatakan sesat. Saudara, ajaran ini sebenarnya sama dengan ajaran seperti ini. Katanya ada rokok satu, tapi terdiri dari 3, yaitu filter, kertas, dan tembakau. Tapi satu rokok. Jadi Allah itu satu, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi satu. Sebenarnya ajaran ini sama persis dengan ajaran Sabellius atau modalisme. Ajaran ini telah menghasilkan banyak kesedihan sebenarnya. Saya mengutip satu kisah yang saya ambil di internet. Malam ke-9 masuk Islam. KH Bahauddin Mualaf. Pada tahun 2013, tanggal 8 September, Antonius Widuri ada kalah karena bicara soal Trinitas atau Tritunggal, ya. Mungkin lebih mudah ini, ya. Ini satu website yang saya dapat. Subhanallah, akhirnya Antonius Widuri masuk Islam. Wah, satu syukur luar biasa karena ada seorang yang akhirnya menjadi tukar agamanya karena masalah Tritunggal. Sangat menyedihkan. Mengapa? Karena dia menggunakan teori ini. Teori mengenai Allah itu satu dengan menjelaskan bahwa di dalamnya terdiri dari 3 model. Jadi ketika lawan bicara dia tanya, ini 9 hari mereka debate. Sebab semua orang ya komitmen kalau kalah debate masuk pada agamanya. Jadi ketika dia ditanya, apakah Anda yakin Allah kalian itu satu? Ya, yakin. Anda yakin Yesus itu adalah Allah? Ya, yakin. Bagaimana? Tolong jelaskan. Dan dia menjelaskan seperti ini. Dia ambil rokok dan berkata, berapa rokok ini? 1. Dia angkat lagi. Lihat, berapa rokok ini? 1. Oke. Dia bilang, ini filter. Ini kertas dan di dalamnya tembakau. Walaupun 3, tapi 1. Itulah Trinitas kita. Itulah ajaran kitab suci kita. Itu yang dia katakan. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika dia ditanya, apakah filter rokok
Orang lawan dia menghancurkan satu batang rokok itu. Tak. Dan tinggal filter. Dan dia ditanya, apakah filter ini rokok? Dan dia berkata, tidak. Kalau begitu kau katakan Yesus itu Allah. Apakah Yesus itu Allah? Dan disitulah dia KO. KO. Dan harus KO ya. Kalau bahasa Indonesia KO. KO. Dia langsung habis. Ya betul. Tidak bisa mengakui Yesus itu adalah Allah. Saudara, ajaran-ajaran ini kalau kita pegang nampaknya oke, tetapi sebenarnya ajaran-ajaran ini salah, saudara. Ini ajaran yang tidak diajarkan oleh kitab suci kita. Dan ini kalau kita tidak perhatikan baik-baik, maka kita boleh terus dituduh sebagai orang Kristen yang tidak bisa mempertanggungjawabkan iman mereka. Dan sekarang ini, ajaran-ajaran dalam dua bentuk tadi muncul dengan nama keren, muncul dengan nama wow. Misalnya Oneness Pentecost, Oneness, cuman satu. Dan juga Jesus Only Movement, Allah itu hanya Yesus, Allah itu hanya Yesus. Bapa itu sebenarnya Yesus, Yesus itu sebenarnya Roh Kudus. Itu nama mereka adalah Yesus. Wah, itu dia. Ajaran ini sesungguhnya sama dengan ajaran Sabellianisme, yaitu Allah itu satu pribadinya, tapi ada tiga peran. Waktu di Perjanjian Lama, Allah berperan sebagai Bapa. Waktu di Perjanjian Baru, Allah berperan sebagai anak. Dan waktu zaman gereja, Allah berperan sebagai Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi sebenarnya Allah itu hanya satu saja. Hanya peran mereka. Jadi kalau ditanya, yang mati di kayu salib siapa? Oh, Allah. Oh, begitu ya? Iya. Jadi yang waktu naik ke surga siapa? Oh, ya Allah. Lalu waktu turun ke dunia sebagai Roh Kudus, oh itu Yesus yang bertukar peran menjadi Roh Kudus. Oh begitu. Ya, satu. Kalau Jesus Only Movement seperti itu. Bahkan Jesus Only Movement menukar rumusan baptisan. Ketika Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka tukar. Mereka berkata, baptislah dalam nama Yesus. Bahkan ada yang tambah. Ya, mau supaya tak terlalu ketara, dia bilang, oke, aku baptisan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu dia. Ada nama yaitu Yesus. Dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu Jesus Only Movement. Jadi sebenarnya dua ajaran yang sudah kita lihat sama seperti ajaran yang sebenarnya sudah diperlihatkan dan sudah dikutuk oleh gereja, yaitu Sabellianisme. Dan ini mulai lagi muncul. Ada juga satu, yaitu ajaran yang mengajarkan bahwa Allah itu ada dua pribadi, tapi satu kuasa. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Roh Kudus. Tapi yang pribadi hanya Bapa, hanya Anak. Sedangkan Roh Kudus bukan pribadi. Apa itu pribadi? Pribadi itu adalah mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan mempunyai kemauan, mempunyai will, kehendak. Roh Kudus tidak ada perasaan, pikiran, kehendak. Dia bukan pribadi, dia hanya kuasa aktif saja. Tapi mengapa anak lebih kecil daripada Bapa? Ya, Bapa lebih besar, Allah mayor, sedangkan anak Allah minor. Nah, ini ajaran lain lagi. Ini bukan Sabellian, ini ajaran Arius. Dan ini
adalah ajaran yang dikembangkan oleh Jehovah Witness. Saksi-saksi Jehovah. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Mereka mengutip beberapa ayat. Salah satunya ayat yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 28. Ketika Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Oh, betul bukan? Yesus sendiri mengakui bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Memang ini ayat menghancurkan pandangan Sabelius. Bahwa ada Bapa, ada Yesus ya. Tapi ini diguna oleh ajaran lain, yaitu saksi-saksi Yehova atau Jehovah Witness atau orang-orang yang bergerak sesuai dengan ajaran Arius. Yesus adalah anak Allah. Mereka setuju. Yesus adalah anak Allah. Jadi, Yesus bukan Allah. Kalau Yesus adalah anak Allah, maka Yesus bukan Allah. Contoh misalnya, aku adalah anak presiden. Apakah aku presiden? No, kan? No. Jadi mereka mengakui Yesus anak Allah. Ya, kami mengakui Yesus anak Allah. Tapi Yesus bukan Allah. Sama seperti kita bilang, aku anak presiden. Tapi sebenarnya aku bukan presiden. Nah, semua ini, saudara, menyadarkan kita bahwa doktrin Tritunggal sangat berkesan, sangat berpengaruh. Saya bersyukur gereja, bapak-bapak gereja tidak tinggal diam. Saya tidak bisa bayangkan kalau mereka diam saja, biar saja. Mereka harus bergumul, berdebat, dan membuktikan ini keliru, sampai pada puncaknya untuk menetapkan mereka sesat, bidat. Kalau tidak, bayangkan saudara, kita memang akan dipandang sebagai orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Bilang 3 padahal 1. Bilang 1 padahal 3. Wah, memang akan sulit sekali. Tetapi bapak-bapak gereja kita melihat firman Tuhan, menggalinya dan mengangkat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Dan menetapkan bahwa Tritunggalah doktrin yang dapat dipertanggungjawabkan. Tritunggalah doktrin yang jelas mengangkat kebenaran Alkitab. Memang kata Tritunggal tidak ada. Tidak ada. Tetapi doktrin kekristenan tidak diangkat hanya dengan kata-kata ada atau tidak. Tidak bisa begitu. Doktrin Tritunggal melihat seluruh prinsip-prinsip, melihat seluruh kebenaran-kebenaran, dan mengangkat itu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang istilah tidak ada, maka kita menolak itu, maka susah ya. Misalnya kita cari istilah dadah. Di mana ada dosa dadah atau narkotika di Alkitab? Di mana ada ayat yang larang mengisap narkotika di Alkitab? Tidak ada. Di mana ada larangan judi di dalam Alkitab? Tidak ada. Oleh sebab itu kita tidak hanya melihat kata, lalu kita mengangkat doktrin. Tidak. Kita melihat prinsip-prinsip yang jelas di dalam firman Tuhan, disokong oleh seluruh kebenaran Alkitab, maka kita memegang itu sebagai doktrin. Mengapa kita menganggap dadah itu berbahaya dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Walaupun tidak ada ayatnya. Ada prinsip-prinsip yang begitu jelas yang ada di sana. Oke, kita lanjut mengenai bagian ini. Tetapi sekali lagi, ketika doktrin ini tidak dijaga dan diajarkan dengan kuat, maka ada kesan yang luar biasa kepada kekristenan. Saya sudah paparkan tadi. Ada orang yang berani berdebat dan akhirnya kalah dan harus masuk pada agama lain. Dan akhirnya kita pun sulit menjelaskan prinsip-prinsip tersebut. Saudara, kita sudah masuk pada bagian pertama, yaitu bahaya kesalahan doktrin ini. Dan saya sekarang mau masuk pada penjelasan singkat dan padat. Tapi mungkin supaya lebih asik kalau ada pertanyaan, boleh? Ada? Oh, Priska, apa? Jadi kan kalau misalnya satu orang ini dia berpikiran bahwa dia ada 3 Allah, dia 3 Tuhan. Tapi
Kalau dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu, apakah dia bisa masuk surga atau tidak? Oh, oke. Tapi dia berpendapat itu bahwa ada 3 Allah gitu. Oke, jadi pertanyaan Priska adalah apa signifikan daripada mempercayai Tritunggal? Kan tidak ada masalah. Kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib, kan itu pasti dia masuk surga. Dia sudah percaya. Nah, kalau dia masih salah tentang doktrin Tritunggal, itu kan tidak ada signifikansinya, tidak ada kegunaannya. Wah, menarik. Ada lagi pertanyaan lain? Oh, saya kira Ibu Laikwan mau bertanya. Ada yang lain? Tidak ada, Pak. Teruskan, Pak. Oh, begitu ya? Oke. Oke, baru satu pertanyaannya, dan karena itu ditanya oleh anak saya tidak mau jawab lah. Ya, signifikansinya pertama sekali adalah seandainya ya, saya pun merasa dia mempercayai Yesus yang lain. Dia mempercayai Yesus yang lain, yang tidak benar. Yang kedua, dia bisa mengajarkan ajaran yang sesat kepada orang lain. Jadi itu berbahaya. Kalau kita melihat tentang karya-karya Allah, ketika Allah datang menjelma menjadi manusia, Yesus ya, Allah anak. Tetapi roh Allah bekerja kepada Maria untuk memungkinkan anak darah ini boleh mengandung Allah. Ya. Dan kita juga tahu bahwa di sini kita lihat bahwa peran Tritunggal nyata di sana. Yang membangkitkan Yesus Allah Bapa. Tetapi ada ayat lain juga mengatakan bahwa Roh Kudus membangkitkan Yesus. Tetapi Yesus sendiri juga berkata bahwa aku tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada. Aku yang menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya semula. Berarti dalam peristiwa kebangkitan Kristus, Tritunggal nyata di sana. Jadi ketika kita menyangkali Tritunggal, maka ini ada bahaya. Sebab ada ayat di dalam 1 Yohanes yang berkata bahwa Antikristus adalah mereka yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi mungkin saja ketika dia sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelesaikan masalah dosa, saya tidak bisa menghakimi apakah itu sudah disertai dengan pemahaman Tritunggal yang betul, bisa saja belum. Tetapi Roh Kudus yang sudah ada dalam hidupnya akan menuntun dia untuk memberi pengertian. Jadi firman Tuhan dan juga Roh Kudus yang ada pada orang-orang percaya lainnya akan menuntun dia untuk bisa menjelaskan. Sehingga orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah akan mudah mengerti. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia akan mampu memahami konsep-konsep yang Roh Kudus ajarkan. Tetapi ketika ada orang yang tetap menolak hal ini satu tanda bahwa sebenarnya dia belum ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk ada pengertian tentang hal itu. Oke? Kita lanjutkan? Masih semangat? Oke? Ya. Jadi kita masuk pada penjelasan singkat tentang Tritunggal. Benarkah Alkitab bicara Allah itu satu pribadinya? Benarkah memang Alkitab hanya berbicara Allah itu satu pribadinya? Nah, ini harus kita teliti. Ini bicara Allah itu satu pribadi. Ya, ajaran Sabellius ini bicara Allah satu pribadi. Sedangkan Trinitas tidak.
Trinitas bicara bahwa Allah Anak adalah pribadi. Dan bukan pribadi Bapa. Allah Anak dan Allah Bapa adalah dua pribadi yang berbeza. Demikian juga dengan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang berbeza dari Bapa dan bukan pribadi Anak. Tetapi Anak, Bapa, dan Roh Kudus adalah hakikat mereka adalah Allah. Anak sama dengan Roh Kudus, sama dengan Bapa, sebab mereka adalah Allah. Sehingga Allah itu hanya satu. Jadi ini yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, mari kita melihat kata satu ya, atau ayat yang bicara tentang Allah itu satu. Misalnya ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, kata satu itu menggunakan kata ehad, ya, ehad. Menarik sekali, ketika kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 24, misalnya, boleh ada satu orang baca ayat ini, Kejadian 2 ayat 24. Teman-teman di gereja ada? Boleh baca? Ya, Pak. Nah, silakan baca Kejadian 2 ayat 24 ini di screen. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Wah. Menjadi satu daging ya. Ada kata satu di sini. Tapi satu daging ini terdiri dari siapa? Terdiri dari satu pribadi laki-laki dan satu pribadi perempuan. Mereka menyatu dan disebut satu daging. Nah, kita akan lihat kata satu ini pakai kata apa? Jangan sampai kata satu ini pakai kata satu yang sama yang ada di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Allah kita satu. Mengerti? Kalau sampai ayat ini pakai kata yang sama, yaitu ehad, maka sema Israel ini harus kita pikir baik-baik. Ini bahasa aslinya. Maka keduanya menjadi satu daging. Kata satu itu ternyata saya besarkan. Pakai apa? Pakai kata apa? Sama atau tidak? Sama, Pak. Sama. Wow. Pakai kata ehad juga. Sama. Jadi kita melihat di sini, satu di dalamnya ada penggabungan. Jadi sebelum Yesus menyatakan ketiga pribadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dalam Perjanjian Lama sudah jelas konsep tiga pribadi Allah bukan benda asing dalam Perjanjian Lama. Misalnya Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Mereka mengulang 3 kali, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak 4, tidak 2, tidak 5, tidak 10. Misalnya dalam Yesaya 6 ayat 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3 kali. Bukan hanya itu, tetapi kalau kita melihat misalnya Yesaya 48 ayat 16. Menarik sekali di sana kita lihat ada God the Lord. Lalu ada He sent me. Me ini huruf besar, M. Ini bukan Yesaya, tetapi God the Lord have sent me. Me besar. Dan apa di sana lagi? His Spirit. Jadi ada Allah dan ada Allah juga di sini yang berbeza dengan ini.
dan juga ada His Spirit atau Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam terjemahan Indonesia, jadi kalau TB dia pakai aku, ya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi-sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, ini aku kecil. Padahal konteksnya bicara kuku besar. Ini bukan Yesaya. Ini Allah yang berbicara di ayat ini, di ayat 16. Sekali lagi, mendekatlah kepadaku. Ku ini huruf besar, ini Allah. Dengarlah, ini dari dahulu tidak pernah aku, ini Allah, tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi-sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku, Allah, ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah, wah, ada Tuhan Allah di sini. Jadi ada Allah dan Tuhan Allah mengutus aku. Sebenarnya aku ini harus E besar. Tapi TB tidak pakai E besar. Mengutus aku dengan rohnya. Ada rohnya. Ada Roh Kudus di sana. Kalau versi EYT, EYT masih aku kecil. TL masih aku kecil. Tapi bis, ku besar, aku besar, ku besar, ku besar. Dengan MILT, aku besar. AVB, aku kecil. Tapi kalau kita lihat versi Inggris, misalnya New American Standard Bible, dia pakai me. God, the Lord God has sent me. Me huruf besar di sana. And His Spirit. Dalam New King James Version juga pakai me huruf besar. Jadi, Lord God and His Spirit, Roh Kudus, sent me. Me besar di sana. Sangat menarik dalam perjanjian lama apabila mempelajari pribadi yang disebut malaikat Yahweh. Sekali lagi, malaikat Yahweh atau malak Yahweh. Malaikat Yahweh ini bukan Michael. Bukan Gabriel, bukan. Tetapi ini adalah utusan khas daripada Allah, malaikat Yahweh. Dan yang menarik, misalnya kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 16, Abraham menyebut malaikat Yahweh ini atau malak Yahweh ini dengan sebutan Tuhan. Yahweh. Tetragrammaton. YHW. Tetragrammaton. 4 kata, 4 huruf yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Karena Israel takut menyebut nama Allah, maka mereka hanya ambil konsonan-konsonan, huruf-huruf mati daripada Allah itu. Dan yang menarik, dalam peristiwa di Kejadian 22 ayat 11 sampai 16, Abraham menyebutnya Tuhan. Kalau malaikat Yahweh hanya malaikat biasa, maka malaikat itu akan berkata, jangan sebut aku dengan nama itu. Aku bukan dia. Dia akan berkata begitu. Tetapi tidak. Malaikat Yahweh menerima sebutan itu. Malaikat Yahweh bersumpah demi dirinya sendiri. Wah, kalau malaikat Yahweh ini bukan Tuhan sendiri, dia tidak bisa bersumpah demi dirinya sendiri. Dia pasti akan bersumpah demi Allah di surga. Tetapi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dan kata-katanya disebut firman Allah. Firman dari Allah sendiri. Jadi kalau lihat dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai 13, Keluaran 3 ayat 2 sampai 6, Keluaran 23 ayat 20 sampai 22, kita tidak boleh tidak menyimpulkan bahwa malaikat Yahweh yang ada di Perjanjian Lama adalah pribadi yang kedua daripada Trinitas atau Tritunggal. Jadi ada Bapa, ada malak Yahweh, dan ada Roh Kudus. Saya buat daftar seperti ini. Allah di Perjanjian Lama,
Allah di perjanjian baru. Pertama kita lihat Yahweh, Bapa. Kita kedua melihat malaikat Yahweh. Dan yang ketiga kita melihat roh Yahweh. Sedangkan dalam perjanjian baru kita melihat Bapa, kita melihat Anak, Yesus, dan kita melihat Roh Kudus. Berarti firman atau logos yang menjelma menjadi manusia, itu adalah wujud daripada malak Yahweh ini. Atau malaikat Yahweh ini. Jadi sekali lagi kita sadar di sini bahwa konsep Tritunggal bukan hanya ada di perjanjian baru. Nah, ketika kita melihat ajaran-ajaran ini, kita membandingkan semuanya, maka senang untuk kita faham. Tritunggal adalah ini, Allah 3 pribadi, Allah itu satu, dan ketiga pribadi itu sama, setara, selevel, tidak ada berbeza. Anak tidak lebih tinggi dari Bapa, tapi Bapa tidak lebih tinggi dari Anak. Begitu juga dengan Roh Kudus, sama, setara, sehakikat, mereka Allah yang sama. Itu berbeza dengan paham daripada Jehovah Witness atau Arius. Mereka percaya Anak lebih kecil daripada Bapa. Dan mereka percaya Roh Kudus bukan pribadi. Dan itu berbeza dengan Sabellius atau modalisme yang hanya percaya Allah satu dan pribadinya satu. Ini disebut macam tauhid ya, satu, esa. Sebenarnya di dalam Alkitab kalau bicara satu tunggal itu tidak menggunakan kata ehad, tetapi menggunakan kata yahid. Misalnya ketika Allah berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, satu-satunya, sendiri itu. Dia pakai kata yahid. Dia bukan pakai, ambillah anakmu yang satu itu, yang ehad itu. Tidak pakai ehad. Jadi jelas, satu yang dimaksudkan dalam kitab suci, bukan satu tunggal. Tapi satu yang di dalamnya ada 3 pribadinya. Saudara, kalau kita bandingkan dua ajaran ini, antara Sabellius dan Trinitas, maka semua peristiwa-peristiwa yang kita lihat tadi, ini akan disebut acting saja, drama saja. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, padahal berdoa pada dirinya sendiri. Ini drama saja. Waktu Yesus kesakitan dan berseru, Eli, Eli, mengapa engkau tinggalkan aku? Padahal Bapa adalah dirinya sendiri. Itu drama saja. Dan tipu. Ketika Yesus ada dibaptis, lalu ada suara Bapa, lalu ada Roh Kudus, itu tipu semua. Itu tipu semua. Jadi ajaran Sabellius mempertaruhkan kebenaran Alkitab di sana. Kebenaran Alkitab dilihat sebagai satu kebenaran yang tipu saja. Oleh sebab itu memang ini sesat, ini harus dibuang. Ini harus dibuang. Ini serius. Ini akan menyangkali fakta-fakta dalam kitab suci kita. Ini tidak betul. Lalu bagaimana dengan Allah yang setara itu? Sedangkan dalam ajaran Arius, mereka menolak bahwa Allah itu sama. Allah berfirman, baiklah kita. Itu setara. Dia menyamakan diri ketiga pribadi itu. Ketiganya sama. Sama-sama adalah Allah. Sebenarnya ketika Yesus bicara bahwa Bapa lebih besar daripada aku, ini karena Yesus dalam posisi sebagai manusia. Posisi Yesus sebagai manusia, naturnya sebagai manusia, posisinya sebagai utusan Allah, maka jelas dia harus mengatakan dia lebih rendah daripada yang mengutus. Itu sebabnya dalam Ibrani 2 ayat 9 berkata, untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Wow. Allah Anak, malaikat Yahweh, dibuat untuk waktu yang singkat. Ya, kalau singkat 33 tahun, ya itu singkat di mata Allah ya. Kalau kita memang tidak terlalu singkat juga ya. 33 tahun, dia dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan karena posisi dia sebagai manusia, maka dia melihat Bapa lebih besar daripada dia. Jangan heran ketika orang bertanya,
bila kedatanganmu. Yesus harus berkata dalam natur dia sebagai manusia, anak tidak tahu. Anak tidak tahu. Bukan berarti Yesus lebih rendah di situ. Tidak. Sebab dia sedang berbicara mengenai posisi yang saat ini dia ada. Dia hanya sebagai utusan Bapa. Aku adalah anak presiden. Apakah aku presiden? Ini salah fikir. Mereka berbicara mengenai posisi. Tapi fikirkan ini. Aku adalah anak manusia. Apakah aku manusia? Kalau aku adalah anak presiden, jelas aku bukan presiden. Tapi kalau kita bicara natur, kalau kita bicara hakikat, kita tidak berbicara tentang fungsi. Tadi kalau aku adalah anak presiden, presiden itu fungsi. Presiden itu adalah jabatan. Kalau berbicara aku adalah anak dari orang yang punya jabatan sebagai presiden, ya itu memang berbeza. Yesus tidak dalam jabatan Allah ketika dia menjelma menjadi manusia. Jabatannya adalah menjadi Mesias yang menderita. Tugasnya adalah lebih rendah, direndahkan. Itu dia tugasnya. Tapi kalau berbicara tentang hakikat, ini lain. Misalnya, aku adalah anak manusia. Apakah aku manusia? Ya pasti. Yes, aku manusia. Jadi ketika bercakap, Yesus adalah anak Allah. Apakah Yesus adalah Allah? Ya, pasti. Jadi kita harus berpisahkan jabatan atau fungsi dan hakikat. Saya dan Jokowi hakikatnya sama. Dia manusia, saya manusia. Dia tidak lebih manusia daripada saya. Saya dan dia manusia sama. Tapi jabatan kita berbeza. Dia jabatan presiden, saya tidak ada apa-apanya. Yesus ketika jadi manusia, jabatannya lebih rendah daripada malaikat pun. Tetapi siapa dia? Hakikatnya adalah Allah. Itu yang harus kita lihat. Oleh itu, kalau Yesus anak Allah, itu tak beza dengan Yesus adalah Allah anak. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu sama. Wow, kita sudah 1 jam ini. Mungkin ini cukup berat ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Ada pertanyaan atau bagaimana? Ada ide? Masih bersama saya atau bagaimana? Masih di sini, Pak. Masih ya? Masih semangat? Pak Rom? Masih ya? Oh, masih ada semua ini. Jadi kita lanjut. 10.25. Bagaimana, Pak? Bagaimana? Oke, kita ambil beberapa slide, lalu cukup atau kita mau buat soal jawab sekarang? Mungkin soal jawab dulu, Pak. Oke, ya. Oke, silakan. Cikgu Andrew ada pertanyaan? Nah, kita kan jam. Oke, Pak Michael. Silakan. Oke. Saya nak tanya tentang apa ni? Seperti apa Allah Bapa, Allah Anak dan Roh. Betul? Ya. Ya. Tetapi saya minta maaf dululah sebab ini melibatkan ya, saudara kita juga di Katolik. Dia tambah Maria di hujung. Macam mana, Pak? Bunda Maria. Oke. Jadi
mau meletakkan Maria pada level yang sama dengan Allah, berarti menjadikan manusia sebagai Allah. Ketika menjadikan manusia sebagai Allah, maka ya, saya pikir membuat patung pun dilarang oleh Allah. Ya, baru membuat patung saja lalu disembah itu sudah dilarang oleh Allah. Apalagi seorang manusia lalu mau diangkat sebagai Allah. Kalau diangkat sebagai Allah, maka dia berhak dan menuntut disembah. Wah, itu bukan lagi keliru, tetapi itu berhala ya, itu tidak bisa. Kaisar-kaisar pun mau menuntut mereka disebut sebagai Allah, orang Kristen rela mati, menukar dirinya, dan tidak mau melakukan itu. Itu tidak bisa. Jadi, saya pikir itu keliru ya, itu pasti keliru ketika mau mengangkat seorang manusia menjadi Allah. Memang Maria mendapat satu keistimewaan sebab dia menjadi ibu Tuhan, ya, ibu Tuhan. Itu tak salah, ibu Tuhan, sebab yang dia lahirkan adalah Tuhan. Yesus bukan diciptakan, Yesus dilahirkan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Itu berbeza. Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Maria pun terkejut ketika dia mendapat peluang yang luar biasa menjadi hamba Tuhan. Dalam sejarah diceritakan di mana-mana bahwa dia menjadi seorang yang adalah alat Allah yang luar biasa. Dia dia diguna, rahim dia diguna untuk Allah menjadi manusia, tinggal di sana. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Maria waktu itu terkejut dan sebenarnya dia, siapa aku? Dan Yesus pun dan Maria pun berkata, aku belum punya suami. Yusuf pun ketika dengar itu, langsung mau ceraikan. Yusuf bukan karena benci ya, karena dia mengasihi Maria. Kalau dia tidak ceraikan, berarti dia bersama-sama dengan seorang pesinah. Dan kalau dia ceraikan secara betul-betul, Maria bisa dapat konsekuensi. Tetapi Yusuf berkeputusan menceraikan secara diam-diam. Ya, itu dia. Jadi memang mereka adalah manusia biasa yang terkejut ketika ada peluang ini. Dan juga jangan lupa, Kejadian 3 ayat 15 sudah menubuatkan benda ini. Bahwa keturunan perempuan yang akan menghancurkan kuasa iblis. Padahal laki-laki ada di situ, Adam ada di situ. Tetapi yang akan menghancurkan kuasa iblis harus dari benih perempuan. Benih perempuan menunjuk kepada nanti Allah akan hanya menggunakan perempuan. Allah tidak akan menggunakan laki-laki. Sebab apa? Kalau baby yang ada di dalam rahim Maria itu, perbuatan dari lelaki dan perempuan berkawin, maka mereka membawa dosa dari Adam. Sedangkan Yesus datang, dia tidak dari Adam. Dia hanya pinjam rahim Maria. Maka ini tidak ada terkena virus dosa. Dan ketika dia dilahirkan, maka saat itu ada manusia yang tidak ada kontaminasi dosa apapun dari garis Adam. Maka dia berlayak untuk menggantikan manusia yang berdosa. Wah, ini sudah panjang lebar ya. Tapi jelas tidak bisa manusia mau diletakkan pada posisi Allah. Oke Pak, terima kasih Pak. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Cikgu Andrew? Tiada Pak, tiada. Okey, bagus. Tiada ya?
Oke. Ibu Mary? Apa saya tanya? Ada ya? Oke. Tak, kadang-kadang kalau kita ditanya lah pasal Tritunggal ni, kalau cara macam hari ni kita belajar memang panjang lebar dan kita faham lah. Tapi kalau orang tu tanya, masa yang ada bagi kita singkat saja. Contoh Persa pernah ditanya lah, masa tu masa saya baru belajar memandu, dan cikgu pun memandu tu dia Muslim lah. So dia tanya saya, kenapa kamu orang Kristen ada 3 Tuhan? Jadi nak terangkan pada masa dalam keadaan yang singkat macam itu, apakah cara yang paling singkat dan jelas untuk kita bercerita kepada orang pada masa yang macam tu? Okey. Mana ya? Ya. Macam tadi yang dia orang adalah ilustrasi, tapi semua ilustrasi itu tak sesuai. Ada tak cara yang paling, bukan ringkas lah, tapi mudah bagi kita supaya orang yang pikiran dia memang simple macam tu, kita boleh bagi mereka faham. Macam mana? Ya. Memang ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara singkat. Kita pun yang di dalam seringkali bersalah, seringkali keliru, apatah lagi orang yang di luar saja. Ya kan? Jadi ini sesuatu yang memang memerlukan masa untuk penjelasan dia. Jadi kita juga harus sadar, dia adalah Allah yang tidak serupa dengan apapun di dunia ini. Ini agak susah mau menjelaskan sesuatu yang tidak ada sepertinya, ya. Kalau kita misalnya bicara mengenai tahu ya, tahu tofu. Jadi kalau kita mau bicara kepada orang, misalnya orang di negeri saya, misalnya di pendalaman di Papua lah, orang di pedalaman Papua sekali. Lalu saya bilang, wah saya ini sudah lama tak makan tahu. Mereka kejut, apa itu tahu? Apa itu tahu? Aduh, macam mana saya mau jelaskan? Saya mau terangkan seumpama apa, susah sekali karena tak ada yang sama di sana. Mungkin saya akan jelaskan. Oke, tahu itu tahu tak? Itu segi 4 tahu, segi 4. Oh, macam bantal tak? Oh, tak. Itu putih. Oh, macam mereka akan tebak-tebak dan salah sekali. Sebab apa? Sebab tak ada yang sama dengan mereka di sana. Nah, kita harus sadar bahwa untuk menjelaskan sesuatu perlu sekali supaya mereka ada satu perumpamaan. Itu bisa akan sangat menolong. Tapi masalahnya, Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apa. Itu yang membuat sangat sulit untuk menjelaskan dia. Maka untuk menjelaskan dia, memang pertama sekali adalah orang itu harus menjadi orang yang percaya sehingga ada Roh Kudus yang bisa diam kepada dia. Dan ya, untuk keperluan-keperluan praktis, ya, untuk keperluan-keperluan praktis, kita harus menjelaskan bahwa ya mungkin kalian sulit untuk mengerti ini, tetapi ini memang adalah perkara rohani. Tetapi kami adalah umat yang percaya Allah yang satu, tetapi satu di dalamnya ada 3 pribadi, tiga personal. Saya ingin tanya, satu Malaysia. Kamu percaya satu Malaysia? Ya, percaya satu Malaysia. Tetapi di dalamnya ada beraneka juga di sana, ya. Jadi ya saya tidak bisa banyak menceritakan Allah kita secara kompleks sebab ini sesuatu yang sulit. Tetapi apa yang saya kemukakan ini tidak akan mampu menjelaskan tentang Allah yang di atas akal itu. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa Allah yang Esa itu, dia mempunyai 3 pribadi. Itu sebabnya kami ada istilah, umat Kristen ada istilah, yaitu Tritunggal atau Trinitas. 3 yang satu. Satu Allah, satu hakikat Allah. Tidak ada 2, tidak ada 3. Tetapi dalam Allah yang satu itu ada 3 pribadi, yaitu pribadi Allah, pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Seperti itu. Mungkin itu saja yang cukup yang bisa kita jelaskan. Kita tidak tipu, kita tidak kurang,
kita mengangkat apa yang Alkitab katakan. Bagaimana Bu Mary? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, okey. Terus saya selalu ada soalan-soalan yang tanya macam tu. Tadi kadang-kadang saya sangat takut kalau di soal soalan ini, because saya tak ada cara yang yang jelas bagi untuk menerangkan kepada mereka yang bertanya lah. Ya. Kadang-kadang kalau memang perlu sekali, ya kita harus berkata bahwa ya kalau memang kamu memang sangat serius mau tahu, beri masa, kita bisa bicara. Nah itu bisa menjadi peluang di mana kita bisa menginjili. Ketika kita tahu pribadi Allah, wow, yang menjadi juru selamat bukan main-main tahu. Yang menjadi juru selamat adalah pribadi Allah yang tidak ada duanya, yang tertinggi. Allah yang jadi manusia. Jadi kalau Yesus hanya dipandang sebagai nabi, aduh ini masalah ya. Bayangkan kalau seorang Perdana Menteri lalu kamu hanya pikir dia sebagai kaki tangan Perdana Menteri. Wah, betapa terhinanya dia. Tetapi bayangkan kita, ketika orang mau menyelamatkan kita, yang datang bukan tanggung-tanggung. Seandainya kita disandra. Tahu sandra? Tak. Oh, misalnya orang kidnap. Jika apa kalau Culik. diculik, kita diculik. Misalnya kita diculik. Kami orang Indon diculik. Lalu untuk untuk mau untuk mau menebus kita, yang datang adalah Jokowi sendiri. Wow. Untuk menjadi penebus, Presiden tidak utus orang-orang, dia tidak utus kasih uang, dia sendiri yang datang. Oke, saya silahkan tukar dengan saya. Wah, orang yang menculik pun akan terkejut. Waduh. Jadi kalau memang itu sebabnya ya, kalau hanya masa sedikit, oke, cukup sedikit menjelaskan ya. Kami tidak percaya 3 Allah, tidak. Kami percaya Allah satu. Tetapi dalam Allah yang satu itu ada 3 pribadi. Wah, mereka mau soal-soal, oh kamu ada masa tak untuk kita berbicara ini? Wah, kalau dia ada masa, baru kita bisa menjelaskan detail-detail yang sudah kita pelajari ini. Oke Pak, thank you. Ya. Dan jangan pakai contoh-contoh yang tadi. Ya, Sabelius, wah mampus. Jangan pakai contoh, Allah besar, Allah kecil, Allah mayor, Allah minor, nah itu pun keliru. Itu tidak sesuai dengan dengan kitab suci kita. Dan jangan heran juga, orang yang mau berdebat dengan kita pun tahu ayat-ayat ini. Dan kalau kita pilih salah satu, kita akan terjerat, kita akan dibuktikan salah. Tetapi kalau kita tahu Tritunggal, kita memang kokoh, kita memang tidak bisa dihancurkan. Tidak. Kita dapat menjelaskan secara tenang, secara jelas. Wah, bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya. Saya pikir kita tidak perlu tambah materi, mungkin kalau ada satu lagi bertanya, kita bisa tanyakan. Pak Andrew, kita bisa cari waktu lain ya untuk lanjutkan ini. Nah, memang ini tidak mungkin. Saya mengajar ini 3 kali pertemuan. Lalu kita mau paket dengan satu pertemuan memang tidak mudah. Nah, ini doktrin berat. Doktrin Tritunggal. Jasmine, ada pertanyaan? Pak sehat? Tak ada.
Oh, tak ada. Pak Mike. Ya. Wah, ada Sri. Wah. Oke, silakan Sri. Ya, tadi kan Bu Mary sudah ngomong kayak gitu. Ya, sama dengan pertanyaan saya punya adik. Oh. Tapi Pak Michael bilang gini. Tadi Pak Michael bilang gini. Kalau itu orang sudah percaya Yesus, baru itu orang akan paham. Macam mana dia mau paham orang? Dia tanya dulu mah. Iya. Iya, Pak? Iya. Jadi memang ya saya biasanya mungkin Pak Rom lihat juga dalam debate di grup. Saya tahu sulit sekali untuk orang itu paham. Jadi saya mengulur waktu, saya tanya, seandainya kamu punya pengetahuan semua ini, kamu yakin masuk surga tak? Oh, siapa yang tahu masuk surga? Nah, itu kesempatan saya bicara. Saya tahu bahwa paling penting sebenarnya kita akan menggunakan peluang penginjilan dulu. Walaupun kita memang bisa menerangkan tentang secara sederhana bahwa Tritunggal itu adalah Allah yang 1 dan 3. Dan mungkin itu membawa minat mereka ya. Wah, bagaimana ini? Tetapi saya akan menuntun mereka untuk melihat tentang keselamatan. Yaitu menyadari mereka orang berdosa dan Allah telah menjelma menjadi manusia. Dan itu dikenal dengan Yesus Kristus. Dia Allah, dia bukan manusia. Dia bukan manusia yang jadi Allah. Dan kamu yang berdosa, tidak ada harapan. Kamu mau coba rajin masuk gereja, kamu mau coba rajin buat puasa, kamu mau coba rajin buat benda-benda, amal dan semua kamu mau buat. Kamu sadar, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua itu adalah kain lara, kain kotor. Itu kain kotor yang dipakai ayat itu adalah kain yang digunakan wanita ketika datang bulan. Itu saleh mereka, apalagi yang bukan saleh. Nah, ketika kita menyadari, seperti kita main tinju, kita hantam terus sampai dia di ring. Dia sudah lemah, betul saya tak boleh menyelamatkan diri. Kita jelaskan Injil. Dan ketika dia ada Injil, kita ada harapan untuk bisa menerangkan lebih jauh tentang kebenaran Tritunggal. Kebenaran Tritunggal. Jadi memang saya sarankan, ya kita jangan berharap banyak kepada orang yang bukan orang percaya untuk mau menjadi teolog. Teolog dalam bidang Tritunggal yang kuat. Tetapi sebagai orang yang sudah percaya, kita tidak boleh melanjutkan iman kita untuk mengetahui doktrin ini. Sebab kita lihat doktrin ini sangat berbahaya ketika kita tidak memahami dengan baik. Dan tak jarang kita menghindari hal-hal seperti itu. Dan akhirnya ada orang-orang yang menuduh kita tidak mampu menjelaskan iman kita. Dan ketika ada masa untuk mereka mau lihat bagaimana kita mempertanggungjawabkan, kita mempertanggungjawabkan dengan betul. Jangan mempertanggungjawabkan dengan cara Sabellius, yaitu modalisme, dan juga jangan dengan cara saksi Yehova punya ajaran. Tapi kalau kekristenan tidak punya kefahaman yang cukup tentang Trinitas, kita boleh digoyahkan oleh ajaran Sabellius, oleh ajaran Arius atau saksi Yehova. Maka apa yang terjadi? Maka kita yang sudah menjadi orang percaya, ketika melihat kitab suci kita akan ada keraguan-raguan melihat kitab suci kita. Alamak, bagaimana ini ya? Yesus berdoa kepada Allah, padahal berdoa kepada dirinya sendiri. Ini macam di wayang-wayang ini hanya aktor-aktor saja yang coba bermain di sana. Maka minat kita, otoritas Alkitab akan dipertaruhkan di sana. Jadi ada beberapa bahaya yang harus kita jaga dalam hal ini. Oke, Pak Andrew, mungkin cukup ya. Terima kasih Sri, bagus sekali pertanyaannya. Sebab selalu saya bilang ke adik, ke emak saya semua. Tapi adik saya yang paling kecil dia mau tahu tentang Yesus, tapi selalu tanya macam Aunty Mary pertanyaan tadi gitu loh. Iya.
Apa yang Sri jawab? Ya, terangkat sedikit-sedikit itu bukan macam yang tadilah itu apa Allah Bapa, Allah Anak itu anak itu adalah pelantara untuk kita kepada Bapa gitu. Ya, jadi jelaskan bahwa kita satu ya, Allah kita satu. Bisa gunakan gambar segitiga itu, Allah kita satu, tapi dalam satu itu punya 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka satu. Sebab apa? Sebab Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, ini sebenarnya pengetahuan yang bukan logis, tetapi bukan kontralogis. Ini adalah supralogis, di atas akal. Dia yang pencipta akal, maka tidak bisa kita bungkus dengan akal kita. Dia lebih daripada akal. Jadi ya kita jelaskan apa saja yang Alkitab nyatakan. Biarlah kitab suci yang adalah harimau itu menerkam musuh-musuhnya. Kita punya tugas adalah mengangkat kebenaran yang Alkitab nyatakan. Dan kita tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Jadi ya kalau ditanya, jelaskan saja. Oh, adikku yang manis, yang pintar. Wah, saya suka kamu punya semangat ingin tahu tentang iman Kristen. Mungkin saja ada sesuatu yang sedang bekerja di hatimu. Kakak boleh jelaskan bahwa Allah yang kami percaya dalam Alkitab satu. Tetapi satu itu adalah hakikatnya, adalah substansinya, adalah sifat dasarnya. Wujudnya Allah satu. Tetapi Allah yang luar biasa, yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan Allah ini, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ada di mana-mana, tidak perlu bergoyang, tidak perlu berpindah. Ada di mana-mana dalam masa yang sama. Allah yang adalah roh, Allah yang adalah love, cinta, kasih. Bagaimana kalau Allah adalah kasih, lalu hanya sendiri? Kalau Allah sendiri satu, lalu Allah adalah cinta, dia mencintai dirinya sendiri itu bukan cinta, itu adalah egois. Mencintai diri sendiri adalah egois. Nah ini sebelum dia menciptakan apa-apa. Tapi sebelum segala sesuatu ada, Allah adalah roh, Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Berarti 3 pribadi itu berkasih-kasihan. Ketiganya yang satu. Jelaskan begitu saja, cukup. Dan kita bisa jelaskan bahwa Allah yang luar biasa ini, dia telah menjelma menjadi manusia. Mengapa dia harus menjelma menjadi manusia? Langsung sampai kepada Injil. Injil akan menolong untuk dia diselamatkan. Pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak ada Roh Kudus, pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang kosong, yang tidak ada Roh Kudus, sama saja tak guna. Jadi saya harap dengan apa yang kita belajar tentang Tritunggal, walaupun belum habis, itu telah membekali kita. Oke, ini rupanya Allah kita. Jadi kalau oneness mau goyahkan, kita lawan. Kalau ada ajaran-ajaran yang, jangan heran, pasti PIKJ nanti di masa-masa depan akan datang juga ajaran-ajaran yang akan menyesatkan. Alkitab akan keliru kalau Alkitab sudah berkata bahwa di akhir zaman penyesatan semakin kuat, lalu tidak ada penyesatan di PIKJ. Tidak mungkin. Dalam masa-masa di depan pasti akan banyak penyesatan yang akan muncul. Nah, sebelum itu terjadi, kita sudah memahami, oke, ini dia. Nah, itu yang kita perlu. Oke, thank you, Pak. Sama-sama. Oke, Pak. I think sudah banyak perkara yang Pak Michael bangkitkan. Mungkin cuma saya mau tambah apa yang Priska tanya tadi kan tentang apa signifikansinya, apa implikasinya kalau kita tidak faham sepenuhnya tentang Tritunggal ini. Ya, I think satu daripada Tritunggal adalah satu daripada sifat Allah ya. So kalau kita tidak
memahami sepenuhnya. Contohnya kalau kita percaya bahawa ya Allah itu kasih, God is love, ya, dan kita tidak akan ditinggalkan dan kita tidak akan ada kesusahan, tapi bila kita menghadapi kesusahan dan kita akan bertanya-tanya kenapa God is love membolehkan saya ya jatuh dalam kesakitan atau jatuh ya. So kalau kita tidak faham sifat Tuhan sepenuhnya, mungkin itu akan ada masalahnya nantilah. Ada seorang, saya cuba cari ya, ada seorang jemaat PIKJ dulu yang sudah balik ke Sabah. Dia pernah tanya saya juga tentang ini. Saya cuba cari message itu tapi tidak dapat. Dia merujukkan kepada satu ayat di dalam Alkitab dan dia kata, Pak, kalau ada seorang berkata kepada dia ya, kalau kamu baca ayat ini dan faham bahawa dan fikir bahawa Yesus itu cuma seorang manusia biasa, ya, kamu akan lebih jelas lagi tentang bacaan ini, tentang ayat yang dibaca itu. Dan dia, ya, saya cuba jelaskan kepada dia lah. Dan akan ada banyak ajaran yang menyesatkan, yang kata, wah, Yesus itu bukan Tuhan, cuba seorang manusia saja. Dan kalau kita tidak faham ya sifat Tuhan yang Tritunggal ini, mungkin kita juga akan keliru. Ya, seperti Pak Michael kata tadi, ya, kenapa Allah Yesus berdoa kepada Allah Bapa, ya, itu akan menyebabkan banyak kekeliruan kalau kita tidak faham ini dengan baiklah. Tapi ya banyak juga mungkin kita tidak perlu faham semua seperti bahasa Yunani dan semua itulah different, tetapi mungkin satu perkara yang kita boleh ambil balik adalah tiga segi itu yang Pak Michael tunjuk, ya. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi ya Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Ya, Tritunggal, segitiga itu adalah satu gambaran yang kita boleh ambil balik dan ingatkan itulah ya dari masa 1,5 jam yang kita ada bersama dengan Pak Michael. Ya. Okay. Betul sekali Pak. Jadi kalau kita melihat signifikansinya berarti bisa saja kita akan meragukan keselamatan. Kalau Yesus kita lihat dan diajarkan lebih kecil daripada Allah dan Yesus bukan Allah, wah berarti saya sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi pasti tak saya akan diampuni dosa-dosa. Siapa yang mampu mengampuni dosa saya? Ya, betul. Jadi itu salah satu signifikansi yang sangat penting. Thank you, Pak. Oke. Mungkin sebelum saya minta Pak Romeo untuk tutup kita dalam doa, untuk pengumuman, mungkin Jumat ini kita pastoral ya. Tiada dasar iman minggu depan ya Pak. Oke, ya. Hari ini sudah seperti dasar iman Pak. Boleh jadi Pak kita lanjutkan di dasar iman minggu depan ya Pak? Boleh juga Pak. Oke, iya. Ya, so minggu depan kita akan ada dasar iman dan minggu ini Jumat ini pastoral group lah ya. Dan ada apa lah? Ya, siapa ada pengumuman lagi? Itu saja dari saya. Oke, Pak Romeo ada? Halo Pak Rom, tak dengar? Ya, ada. Oke, boleh tolong tutup dengan doa? Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sekali lagi kami ucap syukur atas firman yang telah disampaikan oleh Pak Michael yang begitu jelas bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang ada 3 pribadi yang begitu banyak menyesatkan firman-Mu, tapi kami tahu bahwa firman-Mu yang benar adalah Engkau Tritunggal yang sudah dijelaskan. Tapi meskipun ada beberapa jemaat yang kurang paham,
Tapi kami sangat bersyukur karena Pak Michael sudah ajarkan kami, tapi kami biarlah terus belajar tentang Tritunggal ini supaya kami lebih jelas lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada pada malam ini melalui Zoom ini. Berikanlah kami kekuatan dan istirahat pada malam ini. Dan kami juga serahkan kepada saudara-saudari kami yang mengalami kesusahan ataupun kurang sehat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya mereka juga dapat kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang tidak kami tahu, tapi kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang mengetahui, dan kami mau supaya Engkau menyertai kami di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima Sama-sama Pak. kasih. Selamat malam. Selamat malam.